Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali di dalam program Awali Bersama dengan Tuhan. Pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25 berkata bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkan dalam harapan. Mazmur 31 adalah doa yang tulus dari Raja Daud, seorang pria yang mengalami banyak pencobaan dan tantangan sepanjang hidupnya. Pasal ini adalah pengingat yang kuat bahwa di saat-saat tergelap dalam hidup kita, Tuhan tetap teguh dan setia kepada mereka yang mencari Dia. Mazmur 31 ayat 21-22, di sini Daud merasa terjebak. Dia teringat saat dia berada di sebuah kota yang dikepung, merasa jauh dari pandangan Tuhan, diliputi oleh perasaan putus asa dan keterasingan. Namun Daud tidak melupakan karakter dan kesetiaan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihannya, dan sebagai tanggapan Tuhan mendengar permohonannya dan mengulurkan tangannya. Lalu pernahkah Anda merasa terjebak? Pasal ini mengingatkan bahwa kasih dan rahmat Tuhan tidak pernah jauh. Ketika kita berseru kepadanya dengan sungguh-sungguh, Dia mendengar tangisan kita dan menanggapinya dengan belas kasih. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 24. Ayat ini adalah seruan dan undangan untuk melabuhkan jiwa kita pada harapan yang berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Namun, ada dua hal yang harus kita ingat tentang pengharapan kepada Tuhan. Pertama, pengharapan bukan hanya sekedar optimisme. Pengharapan adalah kepercayaan yang mendalam terhadap karakter dan janji-janji Allah. Pengharapan adalah mengetahui bahwa Tuhan adalah penolong kita yang selalu hadir di saat-saat sulit. Mazmur 46 ayat 1. Dan bahwa kasih-Nya bagi kita tetap teguh dan tidak berubah. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita memanfaatkan sumber kekuatan yang melampaui keadaan kita. Kedua, pengharapan kepada Tuhan tidak bersifat pasif, melainkan aktif. Pengharapan ini memampukan kita untuk menghadapi tantangan secara langsung, karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam pergumulan kita. Pengharapan kita bersandar pada Dia yang mendengar tangisan kita dan menanggapinya dengan belas kasih dan dengan kasih. Pada saat kesusahan, ketika kita merasa seolah-olah kita jauh dari pandangan Tuhan, ingatlah keajaiban kasih-Nya yang dinyatakan dalam kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Dia, Anda akan menemukan ekspresi tertinggi dari kasih Allah yang tak berkesudahan bagi kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kristuslah kita akan mendapatkan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Dan tetap ingat bahwa marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap perilaku kita, dalam setiap apa yang kita lakukan. Biarlah Tuhan terus menolong kita, menyertai kita di setiap hari-hari kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk terus mengharapkan Engkau. Tolong kami untuk terus mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai batu karang kami yang teguh, biarlah kami terus bisa mengandalkan Engkau di setiap permasalahan kami, di setiap pergumulan kami. Tuhan, ampuni kami jika kami mengandalkan diri kami sendiri dan tidak mengandalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan atas perilaku itu. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk tetap bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Dan ingat, muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.